Halo Sparkling, ketemu lagi di ibadah online kita hari ini. Gue percaya teman-teman kita punya semangat lewati hari-hari kita. Mungkin kemarin hari-harinya nggak gitu baik, atau mungkin juga ada yang sangat menakjubkan. Tapi gue percaya teman-teman hari ini kita tetap mengucap syukur, kita memuji Tuhan bersama-sama. So kita mau mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami mau beribadah kembali sama-sama Tuhan di tempat ini, Tuhan di rumah kami atau mungkin di tengah-tengah komsel, Tuhan kami berdoa, kami percaya Tuhan ketika kami datang membawa hati kami percaya Tuhan Engkau Allah yang menyentuh setiap hati kami Tuhan. Kami membuka hati kami, telinga kami memuji muliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Sama-sama kita katakan, amin. Yes. Let's get ready to give Him praise. Come on. Wanna give you what you deserve and hold nothing in reserve. No matter how I'm feeling, I still believe it's what you deserve. Oh, my praise, my praise, my praise belongs to you. Come on, Sparkling. Oh, my praise, my praise, my praise belongs to you. Come on, shout it out. I shout it to the world. You're the greatest. I sing it till it's heard. You're the greatest. It's what you deserve. You're the greatest. Jesus, I will lift your name up high. Always, come on. I lift your name up high. Yeah. Come on, we worship Him, we praise Him. Come on. Yeah. Jesus, you deserve it all. We give you, wanna give you what you deserve. My praise. Hold nothing in reserve. No matter how I'm feeling, and I still believe it's what you deserve. Oh, my praise, my praise belongs to you. Come on. Oh, my praise, my praise, my praise belongs to you. Yeah. I shout it to the world. You're the greatest. Come on, sing it till it's heard. You're the greatest. It's what you deserve. You're the greatest. Jesus, I will lift your name up high. I will lift your name. Come on. I lift your name up high. Yeah. Woo. We praise you, we worship you, Jesus. Let everything that has breath praise the Lord. He is worthy to be praised. Everybody shout unto the Lord. Okay. We lift you higher, sing in one accord. You are worthy to be praised. Everybody shout unto the Lord. Come on, shout. Woo. You're the greatest. Yes, you are. You're the greatest. He's Jesus. He's King of Kings. Come on. Jesus, I will lift your name up high. Oh, you are the only one. I lift your name up high. Yeah, yeah. Jesus. 1, 2, 3, go. Yeah. Woo.
Yes, Lord. We praise you. We give you what you deserve. You deserve our praise. You deserve all the glory, Lord. Kami datang Tuhan menyembah-Mu. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami ada saat ini. Mari datang menyembah Dia. Menyembah-Mu Tuhan saat ini. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, damailah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Yeah. Let your spirit come in this place, Lord God. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh. Jesus, you're the only one that I desire. I want you, oh Jesus. Presence, oh God. Jamahlah kami Tuhan. Saat kami datang menyembah-Mu, ubahkanlah hidup kami dengan kuasa-Mu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Mari angkat tangan kita, mari kita sembah Dia, come on. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Yes, Lord. Kami rindukan Engkau, Tuhan. Oh Jesus, we worship you, Lord. Kami rindu menyembah-Mu, merasakan hadirat-Mu. Oh, Yesus. Yes, Lord. Segala pujian Oh, you are my desire. Oh, I'm crying out for your presence, Lord. Yeah. Oh, somebody. Oh, kami mengasihi-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Yesus. Yeah.
hadirat-Mu kami rasakan saat ini. Benar Tuhan. Buat Engkau yang merasakan hadirat Tuhan, maukah hari ini Kau responi, Tuhan, dimanapun Kau berada hari ini, fokuskan pikiranmu hanya kepada Tuhan. Sebab Dia ingin berbicara buat hidup setiap engkau, dimanapun Kau ada hari ini, saat ini. Dia ingin berbicara dengan engkau, mari dengarkan Dia berbicara. 2 menit ini kita boleh ambil waktu tenang. Firman Tuhan di Mazmur 26, 2 dan 3. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Lidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Kami menyelidiki hati kami, yang tahu Tuhan, apakah kami mengasihi Engkau, seberapa kami mengasihi Engkau. Tapi biarlah hari ini saat Kau menyelidiki hati kami Tuhan, Kau mendapati hati kami, hati yang mengasihi Engkau, hati yang rindu akan hadirat-Mu. Kalau hari ini Kau mulai jauh dari Tuhan, mohon dengar, ya Allah yang membuka tangannya buat hidupmu. So, hari datang kepada Tuhan, sembah Dia, ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Bersyukurlah buat apapun keadaanmu hari ini. Bersyukurlah untuk pengampunan Dia. Bersyukurlah untuk kasih yang besar, kesetiaan yang tak pernah berubah lebih kami. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Yesus. Oh, kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindu. Amin. Satu yang kami rindu, kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Benar Tuhan. Bolehkah Engkau angkat tanganmu dan hari kita menyembah Dia bersama-sama. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi gali dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes, Kau yang layak terima pujian dan sembah kami Yesus. Oh, kami merasakan Engkau dan kami mendapat kekuatan yang baru Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggal dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus setiap kita menyembah Dia, mari kita bersama berkata, Amin. amin. Haleluya. Selamat siang semuanya, teman-teman Sparkling. Apa kabar? Saya berharap setiap kita semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang fit dimanapun kita berada saat ini. Nah teman-teman, hari ini perkenalkan sebelumnya, nama saya Mariono. Dan di sebelah saya ada istri saya. Halo, nama saya Jenny. Kami sudah menikah 15 tahun. Dan dikaruniai oleh 3 orang anak putra ya. Teman-teman, jadi sungguh satu anugerah yang besar buat kami. Sungguh Tuhan baik buat kami juga. Nah teman-teman, hari ini kita akan bahas satu topik yang baik sekali, yang luar biasa, yang sangat diminati oleh anak-anak muda. Ya, setiap kali mengikuti topik ini akan menjadi topik yang sangat hangat dan sangat menarik untuk dibahas sekali ya. Jadi tentang bagaimana seorang muda membangun hubungan dengan pasangan dan lawan jenis. Itu love, sex, and dating. Nah teman-teman,
Orang menikah biasanya melewati beberapa fase dalam sebelum dia masuk ke dalam pernikahan. Nah, yaitu ada fase-fase tertentu yang dia harus lewati. Yang pertama itu perkenalan atau pertemanan, persahabatan, pertunangan atau pranikah, dan akhirnya masuk ke dalam pernikahan. Nah, Tuhan biasanya memberikan pasangan hidup buat setiap kita itu tidak jauh-jauh dari lingkungan sekitar kita. Ya, biasanya ya mungkin teman komsel, ya teman-teman gereja kita, teman kantor kah mungkin, atau teman masa kecil kita bisa menjadi pasangan hidup yang Tuhan siapkan buat kita. Jadi mungkin pertemanan dan pertemuan itu bisa saja di mana saja, mungkin saat kita sedang di gereja kah, atau di kantor, atau mungkin saat reunian ya, kita bertemu dengan pasangan kita. Ya, jadi teman-teman, itulah yang disebutnya fase yang namanya pertemanan. Ya, perkenalan atau pertemanan. Saat kita berjumpa dengan pasangan kita pertama kali. Biasanya itu lingkupnya dalam lingkup yang lebih besar, ya. Jadi yang menjadi artinya adalah bahwa marilah kita berteman dengan orang sebanyak mungkin, seluas mungkin. Jangan dibatasi pergaulan Anda, ya. Jangan hanya mau bergaul dengan golongan tertentu atau orang-orang tertentu saja. Nah, prinsipnya adalah bahwa saat berteman ya dengan orang-orang sekeliling kita, Tuhan memberikan prinsip firman yang sangat jelas sekali, yaitu di 1 Timotius 5 ayat 12b, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Dan firman Tuhan ini jelas sekali bahwa saat kita berteman atau berkawan, nah ayat perempuan-perempuan muda ini bukan hanya bicara soal gender tertentu, yaitu wanita, tidak. Jadi juga pria juga harus berteman dengan hati yang murni. Nah, murni di sini berbicara tentang bahwa maksudnya adalah kita bergaul dengan teman-teman sekeliling kita ini dengan motivasi yang benar, dengan motivasi yang murni, tanpa ada yang disembunyikan. Orang bilang tanpa ada udang di balik batu. Jadi memperlakukan teman-teman kita ini dengan sama satu dengan yang lain, ya. Nah, kadang-kadang ada pria-pria tertentu yang hanya mau, dalam tanda kutip ya, nganterin hanya teman-teman yang cantik-cantik saja misalnya gitu, ya. Nah, itu artinya apa? Bahwa kita berteman itu dengan hati yang tidak murni. Nah, kemudian apa lagi? Mari teman-teman, kita di dalam berteman itu juga jangan hanya mau eksklusif saja gitu. Tapi marilah kita di dalam satu komunitas. Kita mengenal teman-teman kita di dalam komunitas. Supaya apa? Supaya kita mengenal siapa orang ini. Siapa dia. Nah, itu sebenarnya ada satu permulaan yang baik saat kita berteman dengan hati yang murni. Biasanya dari sekian banyak teman akan mengerucut ke beberapa orang yang kita merasa lebih dekat, kita lebih nyaman, kita lebih bisa membuka diri kita. Dengan sahabat-sahabat ini hubungan kita lebih intens dibanding teman-teman yang lain. Nah, survei membuktikan bahwa 90% orang menikah dengan sahabat-sahabatnya. Jadi biasanya jodoh kita itu gak jauh-jauh dari kita. Biasanya adalah orang yang sudah kita kenal dekat. Nah, dari beberapa sahabat, kita biasanya akan mulai merasa simpati, mulai punya rasa suka dengan salah satu orang sahabat kita. Kita mulai merasa cocok, klik dengan dia ketika kita ngobrol. Dan kita mulai berpikir untuk bangun hubungan ke arah yang lebih serius. Kita mau punya komitmen untuk melanjutkan hubungan dari pranikah ke pernikahan. Dalam fase ini, dalam fase pranikah, biasanya orang tua dari kedua belah pihak menyetujui hubungan ini dan memberi restu untuk melanjutkan sampai ke pernikahan. Dalam pranikah, hubungan kita dengan pasangan kita masih sebatas teman. Bedanya teman yang lebih spesial. Ya, tapi pasangan kita belum milik kita itu 100%. Pasangan kita itu masih milik komunitasnya, masih milik keluarganya, belum punya kita 100%, termasuk juga tubuh pasangan kita
belum punya kita 100%. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian sudah punya pasangan, jangan mengobok-obok tubuh pasangan kita, tapi mari kita belajar untuk menghargai, menghormati tubuh pasangan kita dengan cara menjaga hingga masuk ke dalam pernikahan, ya. Nah, salah satu menjaganya lewat apa? Hubungan pranikah jangan eksklusif, kemana-mana maunya berdua, ya. Dunia serasa milik berdua, teman-teman yang lain serasa ngontrak sama kita, ya. Nah, biasanya pasangan yang pranikahnya eksklusif cenderung akan jatuh dalam hal kekudusan. Awalnya mungkin dari pegangan tangan, ya. Gak apa-apa kok pegangan tangan, Kak, gak bakalan hamil. Nah, dari pegangan tangan pertama kita merasa senang, kita merasa deg-degan, akhirnya lanjut ke pelukan. Nah, akhirnya lanjut lagi ke kissing, petting, dan bahkan seterusnya sampai ke hubungan seksual. Saudara, seks hanya untuk pasangan suami istri yang sudah menikah. Seks di luar pernikahan pasti mendatangkan kutuk. Seperti kisah Amnon dan Tamar, ya, yang di Alkitab kita tahu di mana Amnon dan Tamar melakukan hubungan seks sebelum mereka menikah, bahkan di dalam pranikah. Akibatnya apa? Saling melukai dan akhirnya timbul dendam dan pertikaian di antara saudara-saudaranya. Ya. Jadi bagi kita yang ada di dalam pranikah, mari kita belajar menghormati tubuh pasangan kita dengan sabar menunggu hingga pernikahan. Saudara, percaya apa yang kita tabur dalam pranikah akan kita tuai di dalam pernikahan. Kalau dalam pranikah kita menabur ketidakkudusan, maka kita akan menuai hal ketidakkudusan, konflik yang berkepanjangan di dalam pernikahan. Tapi kalau kita menabur hal kekudusan di dalam pranikah, kita akan menuai berkat-berkat di dalam pernikahan. Nah, fase berikutnya itu fase pernikahan. Nah, sesudah di dalam pranikah, pasangan pria dan wanita mereka melanjutkan ke hubungan yang lebih serius, yaitu masuk ke dalam pernikahan, di mana seorang pria bersatu dengan wanita seorang wanita dan kemudian masuk ke dalam pernikahan. Nah, saudara mesti ngerti bahwa di dalam pernikahan yang bahagia dibutuhkan seorang pria yang sehat bersama dengan wanita yang sehat. Nah, sehat ini mempunyai arti bahwa bukan hanya sehat secara jasmani, tapi juga secara emosi. Jadi maksudnya gini, saudara, bahwa teman-teman di sini bahwa setiap orang ya punya masa lalu, punya trauma yang kadang menghantui hidup dia sepanjang hidup dia di masa mudanya. Nah, trauma ini dan masa lalu ini harus diselesaikan dengan benar, harus dipulihkan. Nah, bagaimana cara pemulihannya? Biasanya lewat komunitas yang membantu kita, menolong kita, dengan kakak-kakak rohani kita yang menolong kita untuk kita pulih, untuk kita sembuh dengan trauma dan masa lalu kita. Nah, mari teman-teman hari ini bahwa prinsip pernikahan ini sangat penting, bahwa seorang pria bersama dengan wanita, seorang wanita masuk ke dalam pernikahan akan mengalami kebahagiaan saat mereka mengalami pemulihan dalam hidupnya. Dan tidak lagi membawa sampah-sampah atau tidak membawa lagi kotoran-kotoran dari masa lalunya. Dan ini mari selesaikanlah di dalam pranikahmu. Dan saat engkau masuk ke dalam pernikahan, engkau mengalami kebahagiaan di dalam pernikahan. Nah, hari-hari ini kita melihat dan kita sering jumpai bahwa ada pasangan-pasangan tertentu yang mereka berteman atau bertemu jodohnya lewat aplikasi online seperti Tinder atau lewat medsos, Facebook dan yang lain-lain. Nah, saudara, bahwa saat kita berteman dengan lawan jenis, ya, lewat aplikasi online baik Facebook atau Instagram, tidaklah salah semuanya itu. Aplikasi hanya sarana kita untuk berteman. Ya, prinsipnya adalah tetap melewati fase-fase di atas tadi, itu perkenalan, ya, pertemanan, bersahabat, kemudian mungkin memutuskan untuk lebih serius, itu mereka masuk ke dalam pranikah dan kemudian menikah. Setelah mereka berkenalan di online, ayo, mari kita masuk ke dalam satu komunitas.
saat saudara mungkin bertemu dengan teman-teman di aplikasi atau di online ya, atau di medsos yang lain, bawa temanmu itu ke dalam komunitasmu. Ya, ajak ya dalam komsel mungkin, supaya apa? Teman-teman di sini mengenali dia baik-baik gitu loh di dalam komunitas. Karena saat di dalam komunitas ada topeng-topeng yang terbuka biasanya. Ada pengenalan-pengenalan yang mungkin selama ini engkau nggak bisa kenali dia lewat hubungan, maksudnya lewat telepon atau ngobrol secara pribadi atau mungkin lewat chat. Itu saudara nggak bisa temui, saudara nggak bisa temukan. Nah, saat di dalam komunitas saudara, kemungkinan besar itu akan terbuka. Dan saudara lambat laun saudara akan mengenali siapa sesungguhnya orang ini gitu saudara. Nah saudara, dalam menemukan pasangan hidup, Tuhan sudah memberi rambu-rambu buat setiap kita. Dan ini rambu-rambu ini sangat jelas sekali. Di firman Tuhan dicatat di 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Di sini dikatakan bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kedurhakaan dan kebenaran? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, seimbang di sini artinya bahwa keyakinan kita tuh sama. Ya, iman yang sama, yaitu di dalam Kristus. Jadi firman Tuhan tuh sangat jelas sekali memberikan tuntunan arahan buat kita untuk kita menemukan pasangan hidup, ya, bahwa Tuhan pasti menyiapkan pasangan yang dari Tuhan. Dan prinsip ini adalah prinsip yang sangat penting, bahwa kita harus menjadi pasangan yang sama, seimbang, seiman, itu iman di dalam Kristus. Nah teman-teman, marilah kita belajar taat ya, untuk kita ada di dalam kebenaran firman. Karena saya percaya saat kita taat kepada firman Tuhan, ya, kebaikan Tuhan itu tuh akan nyata dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan sendiri akan menuntun kita dari satu level ke level yang lain, dan kita bertemu dengan pasangan hidup kita. Belajarlah untuk tetap sabar, belajarlah untuk tetap beriman bahwa Tuhan memberi pasangan yang terbaik buat kita. Kemudian kita masuk lagi ke dalam satu tahap yang baru, yaitu kira-kira kapan sih dikatakan bahwa saya ini siap bangun hubungan dengan lawan jenis. Ya, seorang pria dikatakan siap untuk dia bangun hubungan dalam pranikah dengan lawan jenis, dengan seorang wanita. Kalau kita sudah memutuskan untuk kita punya kerinduan untuk membangun hubungan itu, nah kalau saya sudah siap untuk masuk ke dalam pernikahan. Jadi kalau saya sudah punya rencana untuk masuk dalam pernikahan, nah itulah seorang pria atau seorang wanita itu dikatakan siap untuk membangun pranikah. Kalau saya belum ada rencana untuk menikah, tapi sudah mulai simpati, lebih baik berteman dulu ya teman-teman ya, dengan temanmu dalam komunitas. Jangan buru-buru punya komitmen berpacaran atau masuk dalam pranikah. Jadi saat engkau belum punya rencana untuk menikah, kenalilah baik-baik teman-temanmu pria ya, atau teman-temanmu wanita dengan sungguh-sungguh. Engkau perhatikan, kau kenali dia dalam komunitasmu ya. Nah, seorang pria sebelum dia masuk ke dalam bangun hubungan tersebut dikatakan siap, ini lebih spesifik ya dengan pria ya. Nah, teman-teman pria di sini, nah yang pertama, pastikan dirimu sudah bisa bertanggung jawab paling tidak dengan dirimu sendiri. Ya, artinya adalah apa? Bahwa pria ini sudah bekerja. Jadi saat dia bekerja, dia sudah menafkahi dirinya sendiri, dia sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan dia sudah bisa untuk mencukupkan segala sesuatu untuk kebutuhannya secara pribadi dulu. Nah itulah dikatakan bahwa pria ini sebenarnya sudah siap untuk dia membangun hubungan dengan seorang wanita. Karena apa?
saat pria ini sudah menikah, dia akan menjadi kepala keluarga. Dia akan menjadi sumber di dalam keluarganya. Dia akan menjadi imam, nabi, dan raja buat istri dan anak-anaknya. Nah, makanya kenapa seorang pria itu harus bekerja sebelum dia dikatakan siap untuk membangun hubungan dengan seorang wanita di dalam pranikah. Jadi dari segi umur, ya, tidak selalu menjadi satu patokan bahwa pria ini siap atau tidak. Jadi teman-teman di sini bahwa yang penting kalian sudah bekerja dan sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. Nah, yang kedua, pria, ya, hati yang mau berubah. Dikatakan sangat simpel sekali, hati yang mau berubah. Tapi perubahan itu sebenarnya buat seorang pria itu tuh agak sulit. Dan kadang-kadang kita seorang pria itu tidak suka ditegur, tidak suka dinasehati. Tapi hari ini saya bilang, pria itu harus punya hati yang mau berubah. Hati yang mau untuk dia mau ditegur oleh coveringnya, oleh pembinanya mungkin, atau oleh orang tuanya. Jadi hati yang mau berubah dari setiap dosa mungkin, atau kelemahan yang selama ini dilakukan, diingatkan. Nah, mungkin dari karakter-karakter yang selama ini yang karakter tidak baik, ya, ditegur dan punya hati yang mau berubah. Karena di dalam pernikahan itu, kalau tidak punya hati yang mau berubah, itu sangat sulit sekali. Akan banyak terjadi konflik, akan terjadi banyak sekali perbedaan-perbedaan. Nah, yang ketiga, seorang pria, ya, pulihlah engkau dari masa lalumu, dari trauma-traumamu. Ya, saya percaya setiap pria itu punya masa lalu. Dan biarlah engkau pulih di sana, engkau mulai di dalam komunitasmu, engkau mulai membuka dirimu, supaya Tuhan memulihkan hidupmu. Dan di setiap harimu firman Tuhan yang terus mengoreksi, yang terus menyembuhkan dirimu dari traumamu di masa lalu. Hal yang keempat, pria, belajarlah dan engkau harus menang dalam setiap dosa singlemu, terutama dosa pornografi. Karena pernikahan itu bukan jalan keluar. Bukan jalan keluar engkau untuk sembuh. Engkau dapat melewati dosamu dengan masa lalumu, dan kau harus pulih dalam hal pornografi ini. Karena pernikahan adalah bagian yang penting, dan Tuhan menginginkan pernikahan itu adalah pernikahan yang kudus, pernikahan yang benar di hadapan Tuhan. Untuk yang wanita, kita harus belajar tunduk pada otoritas. Karena setelah menikah, kita akan menjadi seorang istri yang harus bisa tunduk kepada suaminya. Jadi kalau saat ini saudara masih single dan belum punya pasangan, mari mulai belajar tunduk kepada otoritas yang ada di tengah-tengah kita, seperti kepada orang tua, ataupun pemimpin rohani, maupun bos-bos kita yang ada di kantor. Ya. Jadi selain punya karakter yang tunduk, hal yang kedua, karakter yang harus kita miliki sebelum kita masuk dalam pernikahan, yaitu kita harus punya hati yang tentram dan lemah lembut. Maksudnya bukan seperti Putri Solo ya, kalau ngomong itu halus, tapi lemah lembut di sini maksudnya kita belajar mengandalkan Tuhan dan tenang dalam menghadapi segala sesuatu, nggak panikan, ya. Nah, karakter yang ketiga, kita harus menang dari dosa single seperti lonely. Nah, saudara perlu tahu satu hal, pasangan kita nggak bisa mengisi kekosongan hati kita. Yang bisa mengisi kekosongan hati kita itu hanya satu pribadi, yaitu Tuhan. Nah, hal yang keempat, fokus kita mencari pria itu bukan lihat materi. Jadi jangan lihat pria itu harus mapan, harus punya mobil, keuangannya, finansialnya harus sudah settle, harus punya rumah, harus punya tabungan yang berjuta-juta. Tapi percayalah, kalau semua hal materi itu tidak abadi, ya. Materi itu tidak abadi. Percayalah, berkat Tuhan pasti menyertai dalam pernikahan kita. Walaupun mungkin pasangan kita saat ini masih bekerja sebagai karyawan. Jadi kalau teman-teman, saudara-saudara, kalau merasa belum punya rencana untuk menikah, ayo
baik pria maupun wanita, ayo benahi masa single masing-masing dengan kita belajar pulih dari dosa kita belajar pulih dari setiap trauma, menang dari setiap dosa single kita, menang dari pornografi. Terus kita mulai belajar memiliki karakter-karakter. Yang pria mulai belajar untuk bertanggung jawab, punya hati yang mau berubah. Yang wanita kita mulai belajar untuk tunduk dengan otoritas yang ada, dan mulai belajar untuk punya hati yang tenang, hati yang mau mengandalkan Tuhan. Nah, poin berikutnya, boleh nggak sih Kak, kalau kita wanita, kita udah simpati dengan seorang pria, prianya itu kayaknya diam-diam aja, nggak diam-diam aja, dan boleh nggak sih kalau kita wanita punya inisiatif duluan? Nah, saudara, kalau saudara sudah mulai punya feeling, mulai punya simpati dengan lawan jenis pria, untuk saudara punya inisiatif duluan, itu boleh-boleh aja. Tapi jangan langsung menyatakan. Jadi begitu mulai simpati, suka, langsung pepet terus dan langsung say I love you. Jangan ya. Alangkah baiknya kalau saudara mulai share dulu ke pembina saudara gitu ya. Siapa tahu kalau pria yang saudara simpati itu ternyata sudah punya pasangan atau ternyata lagi dekat dengan wanita lain ya. Jadi selain kita share dengan pasangan, selain kita share dengan pembina rohani kita, mari kita mulai bawa dalam doa. Nah, teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan saat kita punya hati atau bersimpati dengan seorang pria atau seorang wanita? Kadang kita bingung, apa yang harus kita lakukan anak-anak Tuhan? Nah, teman-teman, kita mesti ngerti bahwa hal ini adalah hal yang penting, dan ini bukan satu dosa atau bukan satu hal yang sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Tidak, sebenarnya ini adalah umum dan wajar, dan adalah sebenarnya saat kita punya hati dengan seorang pria atau wanita, bersimpati dengan salah satu teman kita, itu adalah langkah awal yang benar, dan itu satu langkah awal yang baik sekali. Dan mari teman-teman jaga baik-baik rasa ini, ya, jangan terlalu diumbar atau berbicara kemana-mana gitu loh. Nah, teman-teman, saat kita mengalami satu simpati dengan di hati kita dengan lawan jenis kita, pertama-tama bawalah dalam doamu. Ya, hal yang paling sederhana itu bawa dalam doamu. Ya, cari Tuhan, karena Dia adalah planner, perencana terbaik dalam kehidupan kita, dan Dia tahu yang terbaik buat kita. Jadi pertama, doakan dahulu teman-teman. Ya, doakan, cari wajah Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Karena saya percaya gini, saat engkau berdoa, ya, apalagi dengan hal yang sangat penting dalam hidupmu, yaitu pasangan hidup, Tuhan pasti menunjukkan jalan-jalan buat engkau. Ya, jadi saya percaya saat kita berdoa, kita nggak akan salah langkah. Dan doa itu akan membawa hal-hal yang tersembunyi itu terungkap. Biasanya seperti itu. Itu juga yang saya alami. Ya, jadi saat kita berdoa, biarlah kita tidak hanya subjektif dari pandangan kita sendiri, tapi marilah kita bertanya kepada Tuhan. Dan doa ini mintalah kepada Tuhan untuk kita mengenali Dia secara benar-benar objektif ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang selama ini tertutup, orang ini tertutup gitu, dan kita tidak bisa mengenali Dia. Biarlah doa-doa ini hal-hal tersebut terungkap, hal-hal tersebut terbongkar semuanya, supaya kita tahu betul siapa orang ini, siapa pria ini atau siapa wanita ini. Nah, minta Tuhan ya untuk menunjukkan semuanya itu, supaya kita benar-benar hati kita tahu dan kita siap untuk menerima mungkin kelemahannya, ya, ada kelebihan-kelebihan dalam diri dia, kita tahu betul jadinya. Kemudian apa teman-teman, selain kita hanya berdoa, saya dorong setiap kita tetap bergaul di dalam komunitas, ya, mengenali pria ini atau wanita ini di dalam komunitas dia, ya, mengenali karakternya dia, ya, di dalam komunitas. Karena saya percaya di dalam komunitas ini juga karakter itu akan terlihat sekali. Ya. Jadi pria-pria, ya ini terutama pria ya, jangan lihat wanita itu hanya dari penampilan secara fisiknya aja. Tapi juga di dalam hatinya, innernya yang begitu cantik. Kok harus lihat itu?
lewat apa karakternya. Begitu juga wanita sebaliknya. Melihat pria itu tuh bukan hanya dari kemapanannya atau penampilannya, tapi lihat pribadi dia seperti apa. Ya, karakter dia tuh seperti apa. Ya. Nah, dan teman-teman di sini jangan lihat juga dari mungkin dia seorang yang melayani Tuhan. Jangan lihat dari sisi pelayanannya. Tapi lihat bagaimana karakter hidup dia, bagaimana dia dekat dengan Tuhan. Ya, teman-teman. Nah, di dalam komunitas, engkau akan bisa lihat saat dia orang ini mengalami tekanan biasanya seperti itu. Saat dia mungkin mengalami diomelin sama bosnya. Biasa dia terbuka ya dalam komunitas. Nah, lihat responnya, tapi jangan hakimi. Kita harus lihat responnya dia apa. Saat dia mengalami tekanan di dalam pekerjaan dia mengalami tekanan di dalam mungkin keluarga orang tuanya. Kita lihat apa yang dia respon apa yang dia ambil saat dia mengalami hal-hal tersebut. Kita juga bisa lihat apakah wanita ini tunduk kepada otoritas dia. Bisa di keluarganya, orang tuanya, apa dia bisa tunduk. Nah, teman-teman di sini lihat, kenali pria atau wanita yang kau simpati ini dengan cara yang objektif. Dari sudut pandang kumpulan yang agak besar di mana dia terbuka. Ya. Nah, teman-teman, kemudian apa? Mulailah terbuka. Ya. Poin berikutnya adalah mulailah terbuka. Sharing kepada orang tua, kepada pembina rohanimu yang sudah menikah. Ya, pastikan pembinamu itu sudah menikah ya. Supaya apa? Mereka sudah mengalami jalan itu, teman-teman. Ya, jadi mulailah sharing terbuka dengan orang tuamu. Ceritakan apa yang menjadi isi hatimu, ungkapan kepada orang tuamu. Mungkin papa mamamu, ya mereka biasanya melihat juga dari sisi yang lebih view-nya lebih luas, ya dibandingkan kita. Nah, teman-teman, kenapa terbuka harus dengan orang tua atau pemimpin rohani yang sudah menikah? Karena di sana berbicara soal covering perlindungan. Saya percaya kalau ada orang-orang yang mengcover hidup kita, menolong kita di dalam masa hidup yang penting ini. Mereka yang akan menolong kita, berdoa buat kita, membuat mata kita terbuka lebih terbuka lagi. Ya, karena saya percaya di saat-saat seperti ini perasaan simpati itu muncul. Biasanya mata kita itu tuh tertutup atau redup biasanya, dan kita tidak bisa melihat siapa pria ini dengan jelas atau siapa wanita ini dengan jelas. Makanya kita membutuhkan orang seling kita, juga kita membutuhkan konfirmasi dari orang tua dan pemimpin rohani. Dan ini adalah hal yang penting. Di Sparkling itu ada, kalau nggak salah ada Kak Aris dan Kak Feni, terus juga ada Kak Sudiman dan Kak Olive. Nah, teman-teman di sini saudara bisa terbuka dengan mereka. Teman-teman bisa share cerita. Juga mungkin ada kakak-kakak lain yang sudah menikah di Sparkling. Saudara bisa cerita dengan mereka, saudara bisa share dengan mereka. Saya percaya mereka akan mengarahkan saudara, teman-teman dalam satu pagar-pagar yang jelas dan pagar-pagar yang benar, ya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kemudian poin berikutnya, dalam masa-masa pengujian, ya, engkau membutuhkan covering supaya engkau juga tidak salah mengambil keputusan. Jadi dibutuhkan advice dari orang tua, pemimpin, untuk kita menguji orang ini, pria ini atau wanita ini. Dan kemudian juga terus minta sama Tuhan supaya engkau dibukakan, supaya engkau bisa melihat siapa pribadi ini. Nah, bertanyalah terus kepada Tuhan lewat doa-doamu. Setelah sama-sama yakin, ya, dan dapat konfirmasi dari orang tua, kemudian masuk ke dalam hubungan yang lebih serius, mari teman-teman daftarkan dirimu di BPN, ya, bimbingan pranikah.
Karena di dalam BPN ini bukan satu hal yang menakutkan, ya, karena saya ada di dalam sana dan kami pembina-pembina di BPN ini tujuannya hanya ingin menemani saudara di dalam pernikahanmu. Kami bukan polisi atau hakim yang menghakimi saudara benar dan salah, tidak. Semua ada keputusan di tangan teman-teman yang ada di dalam bimbingan pranikah. Mungkin selama ini banyak sekali informasi-informasi yang salah mengenai bimbingan pranikah. Teman-teman, hari ini saya mau klarifikasi bahwa kami pembina-pembina hanya punya kerinduan untuk melayani teman-teman di dalam masa pranikah supaya saudara menjalani pranikah yang benar dan kudus di hadapan Tuhan. Dan di sana di bimbingan pranikah ini begitu banyak kelas, modul-modul yang disiapkan buat teman-teman untuk teman-teman ada di dalam pranikah yang sesuai dengan rule, sesuai dengan pagar-pagar yang jelas sekali. Nah, jika teman-teman ingin menikah masih mungkin 2 tahun lebih, 3 tahun atau 4 tahun, biasanya kita akan arahkan di dalam pengayoman. Kita sudah siapkan, ada pembina yang siap untuk mengayomi teman-teman yang akan menikah mungkin 2-3 tahun ke depan yang masih belum merencanakan pernikahan. Nah, kalau biasanya yang 2 tahun ke bawah kita sudah masukkan ke dalam bimbingan pranikah yang kami sudah siapkan dengan modul-modul, dengan pelajaran-pelajaran yang sangat menarik dan pelajaran-pelajaran penting sebelum masuk ke dalam pernikahan. Ya, jadi kembali teman-teman bahwa kami pembina di dalam bimbingan pranikah ini, kami ingin memberi yang terbaik buat teman-teman di sini dengan mengcovering saudara, memberi nasihat, memberi arahan yang jelas sebelum saudara masuk ke dalam pernikahan. Ya, dan biasanya di dalam bimbingan pranikah ini saudara didoakan, ya. Dan satu hal yang penting juga bahwa pembina di dalam bimbingan pranikah ini saudara tidak bisa pilih, ya. Kenapa nggak bisa pilih? Karena kita rindu, kita ingin teman-teman di dalam BPN ini saudara juga punya kerendahan hati untuk belajar dari siapapun pembinamu. Yang pasti pembina ini adalah orang yang sudah menikah, sepasang suami dan istri. Percayalah bahwa saudara akan menerima hal-hal yang baik dan positif dari setiap pembinamu. Ya, bukan hal-hal yang tidak baik, tapi biarlah setiap arahan mereka, setiap hal-hal yang mereka sampaikan itu menuntun pranikahmu, ya teman-teman ya. Saya ulang sekali lagi, milikilah kerendahan hati untuk mau dipimpin ya di dalam BPN ini, ya. Dan kita bisa lihat beberapa profil dari pembina BPN, saudara bisa lihat di sini. Nah, di dalam BPN ini, pasangan-pasangan akan belajar dan diperlengkapi dengan nilai-nilai firman Tuhan dalam mempersiapkan pernikahan ini. Ya, nilai-nilai apa? Nilai-nilai tentang kekudusan yang pasti, yaitu nilai-nilai komunikasi, bagaimana menyelesaikan konflik, bagaimana mereka harus tetap ada di dalam covering, bagaimana mereka juga pulih, belajar terus pulih dalam kehidupan mereka dengan masa lalu mereka. Jadi masuk BPN bukan hanya, wah saya akan mau belajar sesuka hati saya, tidak. Tapi teman-teman ada arahan yang jelas, ya lewat materi-materi. Jadi juga yang saya mau katakan bahwa saat engkau masuk ke dalam bimbingan pranikah, itu terkadang ada hal-hal yang teman-teman mungkin kenali pasanganmu di dalam BPN ini. Di saat pengenalan dalam pranikah itu terkadang hal yang tertutup itu terbuka. Ya, jadi memang terkadang ada pasangan-pasangan tertentu yang mereka masuk ke dalam BPN, kemudian mereka di tengah perjalanan di dalam bimbingan pranikah itu akhirnya mereka break.
ada beberapa memang yang terjadi. Tapi yang hari ini saya mau sampaikan bahwa saat engkau masuk ke dalam bimbingan pranikah, tidak selalu diakhiri dengan sebuah pernikahan. Ya. Tapi memang sebagian besar masuk ke dalam pernikahan. Tapi juga ada beberapa pasang yang akhirnya break. Mereka di dalam pranikah di BPN ini. Nah, jadi itu pun semua bukan karena intervensi orang-orang di dalam BPN atau pembina atau siapapun, tapi biasanya itu keputusan dari pasangan tersebut. Jadi teman-teman, biarlah bimbingan pranikah memberkati hidupmu di dalam pranikah, supaya engkau terus masuk dengan nilai-nilai yang benar dalam pernikahan. Nah, akhir kata, teman-teman, saya berdoa buat setiap engkau yang masih muda nih ya, yang sedang mempersiapkan, mungkin sedang dalam tahap pengenalan dengan pasanganmu, dengan orang sekelilingmu, dengan pria, dengan wanita. Mari, bawalah rasa simpatimu, bersabarlah di dalam masa-masa ini. Biarlah engkau terus melihat, ya, melihat dengan dari sisi yang objektif ya, teman-teman ya di sini. Demikianlah yang saya ingin sampaikan. Biarlah ini semua bermanfaat buat teman-teman di dalam di Sparkling ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk teman-teman, kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kuasa persekutuan penyertaan Roh Kudus menyertai kita. Dimanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kita boleh menjadi terang, menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sparkling, are you blessed with today's service? Pastikan kamu mendapat insight yang baru ya dari ibadah hari ini. Kalau kamu ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, kamu bisa mentransfer ke nama dan nomor rekening yang tertera. Jangan ketinggalan update kegiatan Sparkling lewat akun Instagram pro.sparkling dan teens.sparkling ya. Thank you for joining us today and have a blessed weekend.